Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Sebenarnya Airlangga Hartarto masih punya waktu sebagai Ketua Umum Golkar sampai gelaran Munas yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2024 ini atau di bulan Desember. Tetapi ternyata di bulan Agustus ini Airlangga Hartarto telah menyatakan diri mundur. Ini otomatis artinya akan ada satu kegiatan Munas luar biasa atau Munaslup ya yang akan diselenggarakan sebelum waktunya berakhir, dan menurut informasi Munaslup itu kemudian akan diselenggarakan di akhir bulan ini. Dan uh, sebagai katakanlah pengganti sementara atau PLT-nya Erlangga dikabarkan adalah Agus Gumiwang yang saat ini merupakan wakil ketua umum Golkar. Nah, tentu mundurnya Airlangga Hartarto ini menjadi pertanyaan besar atau menjadi bahan kajian, bahan analisis dari berbagai pihak. Kenapa Airlangga Hartarto mundur sebelum waktunya gelaran Munas? Nah, kalau kita melihat dari beberapa waktu yang lalu, sebetulnya goyangan atau tekanan agar Airlangga Hartarto mundur itu sudah muncul sejak lama, bahkan dari pertengahan tahun ini juga sudah muncul ya, agar Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Salah satu alasannya adalah karena Airlangga dianggap tidak berhasil untuk merealisasikan mandat partai untuk menjadikan ketua umumnya, dalam hal ini dirinya, sebagai calon presiden di pemilu kemarin ya. Kita tahu bahwa Airlangga Hartarto tidak berhasil menjadikan dirinya sebagai kandidat. Ya, tentu ada alasan-alasan lain juga ya yang membuat banyak tekanan agar Airlangga mundur. Dan akhirnya di bulan ini Airlangga benar-benar mundur. Nah, banyak dugaan atau beberapa pengamat mengatakan bahwa mundurnya Airlangga ini artinya akan memberikan peluang atau kesempatan ya kepada penguasa saat ini untuk masuk ke dalam Golkar. Nah, banyak yang mengatakan bahwa saat ini di Golkar ya selain ada gerbongnya Pak Agus Gumiwang, kemudian ada gerbongnya Pak Bahlil yang notabene adalah atas rekomendasi Presiden Jokowi. Nah, kalau skenario ini berhasil, uh, maka kemungkinan besar Jokowi akan masuk ke dalam Golkar, mungkin di posisi sebagai ketua Dewan Pembina atau apapun istilahnya ya. Jadi dengan mundurnya Airlangga ini, ya peluang besar Jokowi dan gerbongnya masuk ke dalam Golkar. Tapi persoalannya adalah apakah akan mudah terjadi. Nah, bagaimana dengan beberapa kelompok-kelompok yang lain di tubuh Golkar melihat kenyataan seperti ini? Apakah reaksinya akan manut begitu saja, ikut begitu saja dengan skenario yang telah dibentuk, atau mungkin ada semacam resistensi atau bahkan perlawanan? Karena di Golkar ini kan banyak faksinya juga ya, banyak kelompok-kelompok lain, bahkan mungkin dari para sesepuh senior Golkar ya yang saat ini juga masih artinya mentas di nasional gitu, masih memberikan komentar dan sebagainya. Apakah mereka juga kemudian akan turun tangan melakukan semacam perlawanan atau apapun istilahnya ya, atau hanya akan manut begitu saja dengan skenario yang ada. Kita tahu bahwa Golkar ini adalah partai yang cukup dinamis ya, dengan banyak kader, dengan banyak pengalaman, sehingga patut kita tunggu bagaimana nanti ketika misalnya Munaslup dilakukan di bulan Agustus ini, di akhir Agustus, konon katanya di tanggal 25 Agustus ya. Apakah nanti Munaslupnya akan berjalan dengan lancar begitu saja, atau Munaslup nanti akan menimbulkan katakanlah dinamika yang cukup keras dan seterusnya, atau alot lah dengan bahasa yang lain, sehingga kemudian pihak yang ingin masuk juga tidak begitu mudah. Nah, jadi
Mari kita saksikan, kita lihat bagaimana perkembangan ke depan ya setelah Airlangga mundur dari Ketua Umum Golkar.